Silakan duduk. Ya Kak. Pada pertemuan sebelumnya kan Lisa udah cerita ke aku nih tentang Lisa bingung mau ngikutin hati Lisa yang kayak bisnis atau ngikutin kata orang tua yang nyaranin Lisa untuk guru. Kalau aku boleh tahu, apa yang membuat Lisa tertarik ke bisnis? Karena memang dari dulunya saya suka banget bisnis, dari kecil juga sudah senang dalam melakukan hal bisnis. Oke. Terus sekarang kita mulai dengan melihat lebih dalam tentang diri Lisa sebenarnya. Untuk bisnis, apa yang buat Lisa tertarik banget atau murni emang dari Lisa sendiri atau gimana? Sebenarnya dari kecilnya saya memang sudah tertarik sama dunia bisnis, karena memang dari kecil memang saya sudah suka dagang kecil-kecilan nih, kayak jualan kartu-kartu mainan atau jualan gambar-gambar yang kayak Barbie atau PDP. Nah, apalagi semenjak di SMK ini saya ada mata pelajaran yang kewirausahaan, di mana di situ kita itu dibelajarin untuk kalau menjadi dunia bisnis atau menjadi seorang pembisnis. Nah, dari situ tuh saya diajarkan bagaimana sih seorang pembisnis. Saya merasa jika saya ini ada loh di ranah ke dunia bisnis, maka dari situ saya memang tertarik dengan dunia bisnis. Oke, tadi kan Lisa udah ceritain kalau bisnis Lisa emang suka dari kecil. Untuk yang guru, ada nggak sih Lisa tertarik sedikit untuk jadi guru? Sebenarnya saya tuh udah mencoba Kak untuk ke ranah dunia guru, walaupun saya ini baru mencoba untuk ngajar ngaji di sebuah majelis kecil yang ada di desa saya. Sebenarnya saya oke lah, mungkin saya bisa nih untuk mencoba, tapi kalau melihat dari kawan-kawan saya ini kayak mempunyai wawasan atau kayak dia tuh mampu gitu, kayak dia tuh menguasai dalam dunia mengajar, sedangkan saya ini nggak ada apa-apanya. Bahkan kayak ketika kawan-kawan saya ini mencoba untuk kayak menarik daya tarik kepada murid-muridnya biar lebih dekat, biar lebih enjoy, lebih happy ketika ngaji sama kawan saya ini nggak bisa. Saya ini kayak cuma diem ngajar, kayak nggak ada yang tertarik. Bahkan anak-anak ini nggak ada yang mau ngaji sama saya, jawabnya bosen, jawabnya gurunya aja kayak gitu, seperti itu. Kalau ceritain tadi, aku bisa menangkap beberapa hal kayak yang bisnis Lisa itu sebenarnya suka banget dari kecil bahkan sampai sekarang. Jadi emang kita itu disuruh untuk bisnis. Dan untuk yang guru itu kan dari keinginan orang tua Lisa, tapi Lisa itu sebenarnya udah mencoba tapi nggak bisa. Iya Kak, sebenarnya memang begitu, tapi saya masih bingung untuk tetap melanjutkan keinginan saya untuk ke dunia bisnis atau berusaha pelan-pelan mengikuti apa mau orang tua, karena orang tua saya kalau maunya guru ya susah sih Kak. Oke Lisa, sekarang aku ingin kamu tuh ingat beberapa pencapaian yang udah kamu capai selama ini. Kalau dari SD itu saya berawal dari sukanya itu jualan kartu-kartu mainan atau gambar-gambar yang Barbie UPP. Tapi saya benar-benar masuk belajar ke dunia bisnis itu ketika saya SMK. Saya ini mencoba menjual beberapa aksesoris yang lagi viral nih, seperti gelang atau cincin yang dari mutiara-mutiara, munting-munting. Nah, dari situ sih saya benar-benar yakin, oh saya ini bisa nih masuk ke ranah dunia bisnis. Bagus banget nih Lisa, jadi Lisa tuh emang dari dulu udah ada passion buat bisnis aja. Jadi itu sih pencapaian Lisa. Lisa, dari pengalaman yang Lisa ceritain tadi tuh, coba Lisa jabarin kemampuan yang Lisa miliki dari berbagai bidang bisnis itu. Saya bisa ke keterampilan marketing, dunia bisnis, dan dengan saya yakin gitu kalau sungguh-sungguh kalau emang mau menjalankan dunia bisnis. Baiklah, sekarang mari kita lihat nilai-nilai yang kamu anggap penting dari bisnis tadi. Itu nilai apa yang kamu rasakan? Saya itu menghargai lingkungan yang mendukung, dan saya juga ingin bekerja di tempat yang mendukung pengembangan usaha saya dan memberi kesempatan buat saya tuh menjalankan usaha tersebut dan merasa saya tuh dihargai dalam usaha tersebut. Terus ketika Lisa mencoba jadi guru nih, ada nggak nilai-nilai yang Lisa rasa anggap penting? Saya ngerasa kalau saya ini bermanfaat buat orang lain, dan saya tuh bisa pelan-pelan dan sedikit demi sedikit mengasih apa yang saya mampu dan apa yang saya bisa dalam dunia mengaji kepada anak-anak. Oke, jadi nanti kita coba
Jadi kita eksplor kali ini tentang gimana cara membangun bisnis Lisa. Boleh Kak? Nah, ini kan pertemuan penting yang udah kita hari ini. Terus gimana perasaan Lisa setelah teman-teman dari kita awal sampai sekarang? Alhamdulillah merasa lega dan mempunyai sedikit gambaran untuk kedepannya seperti apa. Sekarang aku mau coba Lisa bayangin 5 tahun ke depan itu seperti apa yang mau Lisa tuju. Bayangan saya untuk 5 tahun ke depan itu saya mempunyai bisnis, yang bisnis itu juga bisa menjadi saran ide buat kawan-kawan di luar sana. Dan saya juga pengen jika bisnis saya itu tuh nggak mati, terus berkembang membuat anak saya ataupun cucu-cucu saya. Oke, bagus banget tuh. Apa yang pengen Lisa bayangin. Dari semua yang kita bahas, aku udah terpilih pola konsisten atau pencapaian yang kita bagaimana menurutmu? Alhamdulillah itu sangat terkoordinasi dengan bisnis saya sih Kak. Karena tadi kan kita udah menceritakan tentang tujuan kali-kali di depan. Terus apa yang Lisa rasain bisa menghambat tujuan Lisa itu? Hambatannya sih cuma satu sih Kak, kemungkinan dari restu orang tua itu sih, karena saya belum bisa untuk bagaimana sih dapat restu dari orang tua saya untuk saya ke dunia bisnis. Kalau bicara tentang orang tua nih, bisa nggak ceritain lebih dalam tentang perasaan Lisa dengan orang tua? Sebenarnya tuh perasaan saya tuh cuma bingung aja gitu, kayak gimana sih cara meyakinin orang tua saya kalau sebenarnya saya ini bisa loh masuk ke ranah dunia bisnis, karena beliau itu menganggap jika anak perempuan itu ya udah loh ngapain dunia bisnis, belajar aja gitu, karena emang menurut pandangan beliau kalau mengajar itu lebih baik daripada berdunia bisnis. Dengan pandangan udah Lisa bilang tadi nih, langkah apa yang pengen Lisa ambil untuk mengatasi tantangan itu? Saya bakal berusaha gimana caranya saya ini bisa loh masuk ke dunia ranah bisnis, dengan saya ini meyakinkan kalau apa yang beliau yakinin ke orang tua saya bakal berusaha untuk meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya ini bisa loh masuk ke dunia ranah bisnis, dengan saya ini mencoba juga untuk menghapus pikiran-pikiran negatif orang tua saya akan dunia bisnis, dan saya ini mencoba kayak saya ini bisa ke dunia bisnis walaupun saya ini gak ke dunia mengajar ataupun menjadi guru. Nah, untuk membantu Lisa tetap fokus, aku bakal ngasih aku pengen Lisa menulis tentang deskripsi pekerjaan ideal Lisa, terus termasuk tugas harian, jadi Lisa itu coba bayangin secara detail seperti apa pekerjaan yang membuat Lisa merasa puas. Boleh? Kasihnya. Dari ini aja langsung gak sih? Oh, rencana yang bagus. Terus untuk membantu Lisa tetap fokus, aku bakal ngasih Lisa PR untuk sesi berikutnya. Aku pengen Lisa nulis tentang deskripsi pekerjaan ideal Lisa, termasuk tugas harian, tanggung jawab, dan kerja. Lisa coba bayangin secara detail. Itu rencana yang bagus. Untuk membantu Lisa tetap fokus, aku bakal ngasih Lisa PR untuk sesi berikutnya. Aku pengen Lisa nulis tentang pekerjaan ideal Lisa yang pengen Lisa tuju, termasuk tugas harian, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Aku mau Lisa bayangin secara detail seperti apa pekerjaan yang membuat Lisa merasa puas. Oke Kak, saya akan melakukannya. Oke Kak, saya berterima kasih dan saya akan melaksanakan. Oke Kak, akan saya lakukan dan saya berterima kasih kepada Kakak untuk bimbingan pada hari ini, dan saya merasa lebih lega dan lebih yakin untuk melakukan apapun di depannya. Oke, senang banget dengarnya. Aku bakal nantiin hasil sesi Lisa pada sesi selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa Baik Kak, terima kasih. Izin pamit dulu ya Kak. Oke, baik Kak. Assalamualaikum.